Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan membahas 10 potensi bahaya yang muncul dari diri pengemudi. Tentunya dengan mengetahui apa saja yang bisa menjadi potensi bahaya, kita bisa mengemudi lebih aman di jalan raya dengan mencegah atau menghilangkan potensi-potensi bahaya yang muncul dari diri kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Sebagai seorang pengemudi, tentunya komitmen dan kesadaran diri untuk mematuhi aturan-aturan dan prinsip-prinsip keselamatan menjadi sebuah modal utama dalam mengurangi potensi bahaya yang bisa muncul selama kita berkendara atau mengemudi di jalan raya. Setiap langkah yang kita lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya yang muncul dari diri kita tentunya akan membawa efek besar pada keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Nah, apa saja potensi-potensi bahaya yang bisa kita munculkan akibat dari kelalaian atau mungkin ketidaktahuan kita? Pengemudi dan kendaraannya tentunya tidak bisa dipisahkan karena pengemudi adalah orang yang mengontrol gerakan atau arah dari kendaraannya. Tentunya pengemudi yang tidak memahami dengan baik fungsi-fungsi dari kendaraannya, tidak memahami dengan baik karakter dari kendaraannya bisa menjadi sebuah potensi bahaya. Apalagi lalu lintas sekarang sudah makin kompleks, jalan raya semakin ramai dan juga makin banyak kendaraan yang ada di sekitar kita dengan beragam sikap dan tindakannya. Tentunya hal kecil kita belajar apa sih fungsi-fungsi di mobil kita bisa lewat manual book atau juga banyak sekali channel YouTube yang mengajarkan fungsi-fungsi spesifik dari masing-masing mobil. Kita tinggal cari kata kuncinya, kita bisa dapatkan banyak pengetahuan di sana. Dengan meluangkan waktu 5-10 menit, oh ini toh fungsinya. Ini bisa membuat kita lebih aman di jalan. Serutin apapun kegiatan kita tentunya membutuhkan sebuah persiapan, termasuk mengemudi. Walaupun misalnya ini adalah pekerjaan harian mengemudi dari rumah ke kantor. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan kendaraan, tentunya kalau ada masalah bisa menghambat kegiatan kita yang lainnya. Sesederhana memastikan apakah bahan bakar kita cukup atau kemudian juga memastikan apakah ban kita kempes atau tidak, itu juga bisa berpengaruh terhadap bukan saja efisiensi dari kendaraan, juga keselamatan kita. Persiapan lainnya adalah bagaimana kesiapan diri Anda. Sekali lagi, kita yang paling tahu apakah kita siap atau tidak untuk mengemudi. Seringkali tindakan yang kecil seperti memilih untuk tidak mengemudi karena misalnya saya di bawah pengaruh obat batuk atau obat flu, itu bisa menyelamatkan banyak hal dari mulai biaya, karena kalau kecelakaan tentunya butuh biaya, hingga mungkin bisa jadi keselamatan diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Tentunya salah satu fungsi dari mobil kita adalah untuk selain mengangkut kita dan penumpang juga kita pasti ada barang-barang yang kita bawa. Nah, seringkali dalam situasi tertentu banyak orang yang memuat barang-barang yang melebihi kapasitas atau justru malah membahayakan perjalanannya sendiri. Seringkali pada saat-saat liburan seperti liburan tahun baru atau musim mudik lebaran, kita melihat orang-orang yang memasang roof rack kemudian menaruh barang yang sampai tinggi sekali sehingga membuat kendaraannya limbung. Dan kemudian di tol ngebut lagi. Tentunya ini nggak hanya membahayakan dirinya dan penumpangnya, tapi juga bisa menjadi faktor bahaya buat orang lain. Jadi lebih bijak kalau memang barang kita banyak, kita hitung juga apakah mobil kita mampu atau tidak. Kemudian dalam memuat barang, kita juga perhitungkan beratnya, bebannya, titik gravitasinya, sehingga tidak mengganggu keseimbangan kendaraan kita secara keseluruhan. Kadang-kadang hal ini diremehkan, kuat kok mobilnya. Ya memang kuat jalan, tapi misalnya kena angin atau kemudian ada manuver tiba-tiba, kemudian mobilnya terbalik, tentunya nggak jadi sampai tujuan, nggak jadi liburan, malah bisa berakhir di rumah sakit. Ada satu barang yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita saat ini, yaitu handphone.
Bahkan mungkin lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, pada saat mengemudi, penggunaan handphone sudah banyak diulas atau juga dibahas, dan tidak bosan-bosannya himbauan untuk tidak menggunakan handphone saat mengemudi. Karena penggunaan handphone, terutama kalau kita texting, misalnya membaca teks atau menulis teks, tentunya ini akan mengurangi kontrol kita terhadap kendaraan. Selain texting, pastinya menelpon saat mengemudi juga mengurangi konsentrasi, karena ketika kita berbicara di telepon, walaupun kita menggunakan handsfree, konsentrasi kita tidak sepenuhnya ke jalan raya. Bahkan mungkin mata kita mungkin melihat ke depan, tapi pikiran kita membayangkan ekspresi wajah dari lawan bicara kita. Mungkin ada orang-orang yang yakin bahwa dia bisa melakukan multitasking, tapi sekali lagi, kita harus ingat bahwa manusia memiliki keterbatasan ketika dia harus mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, terutama kalau kita bicara pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Dan mengemudi tentunya adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, karena kita tidak hanya mengontrol kendaraan kita, tapi juga harus mengantisipasi bahaya-bahaya yang bisa muncul dari sekitar kita. Jadi hilangkan bahaya yang bisa muncul dari diri kita sendiri, yaitu salah satunya penggunaan gadget atau handphone ketika mengemudi. Orang yang capek, lelah, atau ngantuk, pasti kemungkinan dia untuk mengambil keputusan yang salah menjadi sangat besar. Kelelahan ini bisa memberikan konsekuensi yang besar pada kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk pengguna jalan lain. Karena pengemudi yang lelah, kemungkinan yang paling besar bisa jadi dia akan kehilangan kendali atas kendaraannya, apalagi dalam kecepatan yang misalnya cukup tinggi, tentunya ini bisa menimbulkan kecelakaan. Bagaimana kita mengatur perjalanan kita untuk mensiasati kelelahan ini tentunya akan menjadi sangat penting. Jadi dari mulai persiapan perjalanan, kita sudah menentukan rute, menentukan titik istirahat, dan satu yang paling penting adalah jujur pada diri kita sendiri. Oh, saya lelah, saya butuh istirahat, cari tempat yang aman, beristirahatlah sejenak. Anda meluangkan waktu setengah jam untuk beristirahat akan jauh lebih aman dibandingkan Anda memaksakan diri, kemudian terjadi kecelakaan. Speeding atau kecepatan berlebihan di jalan raya tentunya akan bisa menjadi potensi bahaya yang harusnya bisa kita redam, tapi muncul dari diri kita. Apa sih penyebab orang ngebut di jalan raya? Yang alasan paling banyak biasanya buru-buru. Nah, tentunya ini bisa dicegah dengan mengatur manajemen perjalanan yang lebih baik. Kalau kita harus tiba di satu lokasi pada jam tertentu, tentunya kita bisa memperkirakan waktu dan bisa melihat informasi terkini lewat aplikasi misalnya. Kemudian juga ada lagi orang-orang yang punya kepercayaan diri berlebihan. Harus juga kita ingat bahwa jalan raya bukan punya kita. Jadi meskipun kita punya skill yang hebat, mobil kita hebat, di jalan raya ada aturan. Tentunya aturan ini dibuat untuk keselamatan bersama. Karena misalnya jalan tol kan nggak dibuat khusus buat Ferrari atau Lamborghini misalnya. Makanya dibuat batas kecepatan sehingga aman buat semua pengguna jalan. Dan satu lagi, kalau emang Anda mau ngebut, mau ngetes seberapa jago Anda, jalan raya itu bukan tempat balapan. Jadi nggak perlu jadi orang yang norak yang kebut-kebutan di jalan. Kalau memang Anda jago, mobil Anda hebat, buktikan di sirkuit balap atau di event balap. Jangan di jalan raya. Ada zat-zat yang bisa mengurangi konsentrasi kita. Bisa jadi alkohol, kemudian juga obat-obatan, baik itu obat bebas maupun juga yang dengan resep dokter, bahkan juga narkoba. Mengemudi tentunya adalah sebuah kegiatan yang memerlukan konsentrasi. Kalau ada zat-zat yang masuk ke tubuh kita dan bisa mempengaruhi konsentrasi kita, tentunya ini akan membuat mengemudi kita menjadi tidak aman. Jadi kalau kita sakit kemudian minum obat, kita bisa lihat di kemasan obatnya apakah ini boleh mengemudi atau tidak. Biasanya kalau obat bebas ditulis. Kalau resep dokter, tentunya pada saat kita ke dokter kita bisa tanyakan apakah setelah minum obat saya masih boleh mengemudi atau tidak. Tentunya dengan kita teliti seperti ini bisa mengurangi risiko yang muncul dari diri kita. Juga kalau Anda minum minuman beralkohol, tentunya sebaiknya Anda memilih untuk tidak mengemudi.
dan juga say no to drugs. Bicara mengemudi di jalan raya, tentunya akan ada banyak hal yang bisa saja memantik emosi kita. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa mengendalikan emosi kita atau tidak. Marah itu manusiawi, tapi kemudian kalau kita melampiaskannya ke dalam bentuk kita mengemudi, dan kemudian memicu kita menjadi agresif, tentunya itu akan merugikan dan membahayakan diri kita dan juga pengguna jalan lain. Mobil-mobil yang ada atau diproduksi saat ini tentunya sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang menjadi prasyarat ya. Tentunya peraturan dari pemerintah sudah mensyaratkan minimal sistem keselamatan yang ada di kendaraan. Misalnya tentang sabuk pengaman. Kalau kita menggunakan sabuk pengaman dengan benar, tentunya ini akan menurunkan risiko kematian atau cedera ketika terjadi kecelakaan. Bukan cuma kita sebagai pengemudi, tapi juga penumpang. Bayangkan Anda mengalami kecelakaan, Anda pakai sabuk pengaman, tapi Anda terhantam oleh penumpang yang terlempar dari belakang Anda. Tentunya risiko cederanya juga meningkat. Selain itu juga misalnya penggunaan headrest. Atau misalnya mobil kita dilengkapi airbag, tapi cara kita memegang kemudi dan memutar kemudi tidak menggunakan cara yang paling aman. Akhirnya ketika airbag mengembang, justru malah bisa menimbulkan cedera karena posisi tangan kita ada di tempat yang salah. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke poin mengenai mengenali kendaraan juga. Jadi ketika kita tahu apa saja fitur keselamatan yang ada di kendaraan kita, kapan dia berfungsi, dan bagaimana menggunakannya dengan aman, itu tentunya akan meningkatkan keselamatan kita. Tentunya pelanggaran aturan lalu lintas dan marka jalan bisa meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Misalnya orang-orang yang melawan arus atau melanggar batas kecepatan, atau misalnya putar balik tidak pada tempatnya, dan pada akhirnya ini akan memunculkan risiko terjadi kecelakaan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk patuh, kecuali Anda adalah petugas. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi penting untuk menanamkan di mindset kita bahwa aturan ini adalah untuk keselamatan diri kita. Dan dengan mematuhi peraturan lalu lintas tentunya kita berkontribusi pada ketertiban masyarakat dan juga keselamatan orang lain. Oke Smart Drivers, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan tidak menjadi potensi bahaya bagi diri kita dan orang lain. Bersama-sama tentunya kita bisa menciptakan jalan raya yang lebih tertib dan lebih aman untuk keselamatan kita bersama. Setiap hal kecil yang bisa kita lakukan tentunya bisa berpengaruh pada keselamatan diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Stay smart on the road.